eee, selalu bersiap dan selalu selalu punya mental di mana kita siap kehilangan gitu. Kita siap kehilangan kapanpun, kita siap dengan perubahan gitu. Tentu ketika terjadi nggak enak, tapi kalau kita sudah punya antisipasi itu, rasanya hidup jadi tidak terlalu menakutkan gitu loh. Itu aja sih yang aku bisa simpulkan gitu ya. Oh ternyata memang iyalah, memang penyesalan itu pasti ada dan ya udah berdamai aja dengan itu karena nggak banyak hal yang bisa kita lakukan anyway gitu untuk mengubahnya. Dan kita juga bisa create momen yang positif dengan Ya. orang yang kita temui. Karena aku pernah dengar kalimat yang bilang, hiduplah seolah-olah ini hari terakhir kita hidup. Jadi Ya. kita kayak, kalau orang biasanya kan ada penelitian yang bilang, orang-orang yang hampir meninggal yang mereka tahu waktu mereka 1-2 hari lagi, Ya. mereka kan kayak the best version aja, apa mereka jadi kangen versi-versi ketemu teman-temannya. Dan aku juga pernah dengar part di salah satu podcast yang bilang kalau bertemulah dengan orang terdekatmu seolah-olah itu pertemuan terakhir kan. Jadi kayak momennya itu mungkin bisa meminimalisir versi penyesalan Iya, tadi iya, gitu iya. ya. Dan aku suka All banget. out lah dalam hidup gitu. Dan kayaknya itu juga yang aku coba lakukan saat ini dengan berbagai macam rencanaku ke depan gitu ya. Dari pengen nyanyi lagi gitu. Sekarang nyanyi buat senang-senang aja gitu kan. Ngapain dipikirin bersaing sama si ini, bersaing sama si itu. Capek, udahlah nyanyi aja gitu kan. Nulis juga sama. Aku nulis ya karena memang selalu ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Tanpa lagi harus peduli, aduh nanti positioningku seperti apa, gimana cara jualannya. Tentu hal-hal itu gimana cara jualannya pasti dipikirin. Tapi itu tidak lagi menjadi hal-hal yang kemudian menghalangiku untuk berkarya gitu loh. Pokoknya berkarya aja gitu. Karena itu tadi kita tidak pernah tahu batas hidup kita tuh sampai mana gitu. Tadi Mbak Adi kan ada singgung juga, mungkin setelah banyak fase kehilangan, fase dimana tadi mungkin ada dark momennya itu, mungkin tidak sesemangat versi Mbak Di yang di 20-an yang kayak ambis banget gitu. Pertanyaan simpel dari aku, kalau boleh tahu, ikigainya sekarang seorang Di Lestari apa? Yang bikin Mbak Di Lestari itu semangat bangun pagi, yang bikin Mbak Di Lestari itu kayak, wah, oke, aku harus ada tujuan ini gitu. Apa kalau boleh tahu? Aku bisa bilang aku cukup beruntung untuk bicara ini ya.